Kalau kita bicara fashion, nomor satu eksportir dunia siapa sih? China. China. Begitupun di data modest fashion dan muslim fashion. Hmm. Saat ini di dunia, eksportir modest dan muslim fashion nomor satu di dunia adalah China. Apakah mereka populasinya muslim? Bukan. Pasti point of view-nya adalah industri. Dan untuk memulai jadi entrepreneur adalah tadi, ngeset mentalnya bukan hanya untuk untung, tapi juga untuk rugi. Karena biasanya orang tuh selalu siap kalau untuk untung, tapi mereka nggak pernah siap untuk rugi. Halo, ketemu lagi di Suara Perempuan Indonesia, Road to 100 tahun Koani. Kali ini saya akan mengundang dan berbincang-bincang dengan seorang sosok perempuan yang sudah melanglang buana di dunia media dan fashion. Halo Mbak Temi Sumarlin. Halo, apa kabar? Apa kabar Mbak Temi? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya Endah bisa ngobrol-ngobrol hari ini sama Mbak Temi. Saya juga senang sekali Mbak Endah bisa hadir Terima hari kasih ini. sudah mampir di podcast Koani. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu kiprahnya, ceritanya, suka dukanya, boleh ya? Boleh dong, Untuk sharing boleh. buat teman-teman perempuan Indonesia. Iya, tentunya boleh. Mbak Temi, Mm-mm. bisakah menceritakan ke kami semua di sini perjalanan awal Mbak Temi sampai memutuskan terjun ke dunia media digital dan modest fashion? Oke, aduh terima kasih banyak ya Mbak Endah. Tentu ini satu kebanggaan karena saya bisa sharing di satu podcast, di mana podcastnya ini untuk perempuan Indonesia. Jadi kalau kita flashback, sebetulnya perjalanannya sudah cukup panjang. Jadi saya sudah memulai mental entrepreneurship-nya itu sudah dari 2001 sebetulnya gitu. Jadi udah cukup panjang dari zaman kuliah dulu Iya. gitu ya. Tapi memang kalau saya pikir-pikir, di keluarga kecil saya, yang mana ada saya, adik gitu, kayaknya cuman saya yang nggak pernah punya cita-cita kerja di orang, gitu. Jadi kayaknya dari dulu tuh mentalnya udah di-set, kayaknya saya harus jadi pengusaha deh. Nah dengan, secara nggak sadar gitu ya, dan ketemu dengan lingkungan segala macam, ternyata itu, membuat semuanya jadi lebih mudah rencananya. Nah tadi kalau dari media sebetulnya, sama di 2001, 2002 itu saya memulai karir sebagai penyiar radio di Bandung, di zaman kuliah dulu gitu ya, dan, di era-era itu memang radio itu saya rasa sebagai salah satu medium terbaik Iya, yang menemani paling kita besar, gitu, iya. di jalan, di rumah, ya kan gitu. Dan otomatis jadi punya keinginan kayaknya harus deh, terjun di media, dan alhamdulillah di saat awal-awal dulu tuh udah nyemplung di media, kemudian jadi di TV, sampai akhirnya punya media sendiri itu di 2011 secara nasional, majalah waktu itu bentuknya, sampai akhirnya 2018 memutuskan untuk switch to digital. Jadi memang merasakan banget juga peralihan bagaimana media yang dulunya konvensional print gitu ya, harus, tiap bulan kita ngecek proofprint gitu segala macam, dan itu sangat menyenangkan Serunya di sebetulnya. situ ya. Bener banget. Tapi, dan dunia kan secepat itu ya berubahnya, di industri media pun sama gitu. Di 2018 kami melihat kayaknya harus segera switch to digital, dan terbukti hari ini. Kalau teman-teman di media cetak yang, kurang siap untuk bertransformasi, banyak yang akhirnya harus, tutup atau bahkan nggak melanjutkan perjalanannya karena digital secepat dan sedinamis itu gitu. Nah kalau modest fashion sebetulnya lebih ke hobi ya. Kalau Bandung kan ibaratnya selalu dekat dengan fashion, Paris Van Iya, Java Paris Van gitu, Java. Parisnya di Indonesia. Dan di Bandung itu tuh kayaknya mau kita pakai blazer, mau pakai coat gitu, karena cuacanya waktu itu dingin, kayaknya Iya, ke kampus tuh keren-keren aja. keren-keren Kalau di aja. Jakarta pakai coat kayaknya Panas. haredang gitu ya Haredang. kalau bahasa Sundanya ya gitu. Jadi fashion tuh udah seneng banget, makanya ketika saya juga jadi penyiar radio, produser saat itu, lalu ke TV, udah seneng sama dunia fashion, dan akhirnya menggelutinya di sini dalam artian mencari informasi sebesar-besarnya. Dan media yang pertama kali saya terjun waktu itu adalah media perempuan. Ada satu program namanya Preaporte. Jadi program fashion yang waktu itu, saya produseri juga.
Jadi cukup menarik karena kita harus tahu desainer, internasional di era itu kayaknya nggak banyak orang yang, apa Iya, ya, se-into itu itu. gitu. Belum lagi di Bandung dulu move-nya kan indie brand ya, brand-brand Betul. indie. Lagi mungkin era-era kemunculannya distro ya? Betul, betul banget gitu. Jadi kita juga mempelajari gimana si, indie label ini bisa Mhm, bergerak, ekosistemnya gitu. Karena nggak cuman fashion-nya aja, ternyata fashion itu akan membuahkan hasil dari industri iya. sekitarnya, kayak medianya juga dan lain-lain gitu. Sampai hari ini, ternyata sudah cukup panjang, mungkin sudah kurang lebih berapa puluh tahun gitu ya, tapi medianya sendiri sekarang alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun, Mbak Mhm Endah. mhm. Dan, ternyata menjadi media yang fokus ke satu segmentasi khusus, yang mungkin kalau zaman dulu udah berdarah-darah nyari klien gitu ya, komunitas. Sekarang semua orang membicarakan tentang kreatif halal industry ini gitu. Iya, Dan kami menjadi media, salah satu leading media di Southeast Asia, yang hampir 4 tahun ini selalu jadi official media partner di berbagai event internasional gitu. Ya, Masya Allah sih ternyata, sesuatu yang dilakukan dengan hati, passionate, mhm. terus juga, konsisten, itu saya rasa pasti akan membuahkan hasil yang baik gitu. Alhamdulillah ya, Mhm. sampai jadi satu komunitas juga ya? Betul, jadi kalau pembaca tuh dari Mhm, era majalah sampai hari ini kurang lebih ada 85.000 komunitas pembaca, di luar komunitas pengusaha. Jadi mhm, kami sendiri cukup aktif untuk memprofiling komunitas kita iya, gitu. Jadi karena industri kreatif halal ini sekarang kan ada di industri modest fashion, mhm, halal culinary, halal tourism. Jadi kita iya, coba clustering. Nah ini sekarang berjalan sangat cepat dan mhm, bukan hanya di Indonesia, kita juga cukup besar komunitasnya di Malaysia, Malaysia, Singapura, UAE, Arab Saudi, iya, di Eropa beberapa negara, beberapa kota seperti Paris, Belgia, kita juga cukup punya, cukup komunitas diperhitung ya? yang cukup solid gitu. Dan akhirnya mungkin salah satu usahanya Mbak Temi juga dengan teman-teman membuahkan hasil, Indonesia cukup diperhitungkan ya di dunia sekarang untuk modest fashion-nya ya? Iya betul, jadi Indonesia ini kan sebetulnya punya PR di saya ingat betul 2020 waktu itu eranya Pak Jokowi. Mhm, Nge-push gitu ya stakeholders untuk membuat Indonesia as a center of modest fashion dunia gitu. Tetapi waktu itu Covid ya, mmm, kemudian mundur 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 akhirnya sekarang udah 2026. Tapi secara data, State of Global Islamic Economic Report di tahun 2025 lalu Indonesia tuh udah nomor satu di dunia mmm, sebagai negara di, bidang kreativitasnya untuk industri modest fashion. Jadi memang kita sebagai senternya dunia. Jadi, media pun kami mhm, setup-nya juga demikian. Jadi kita nggak pernah merasa kecil, walaupun kita di Indonesia. Jadi iya, kalau kami liputan misalnya di Abu Dhabi Modest Fashion Week atau di Paris Modest Fashion iya, Week, kami sejajar dengan media-media internasional seperti Vogue, iya, Marie Claire UK gitu. Bahkan 2018, Scarf Magazine saat iya, itu menjadi satu-satunya media muslimah dari Asia yang masuk ke The Young Museum di San Francisco. oh, Dapat email tuh dari kuratornya dan dia tuh bersanding dengan media-media media, internasional lain. So, sebenarnya ini adalah, hal yang positif yang Indonesia punya, mhm, bahwa industri ini sangat besar dan sangat global iya. gitu. Dan mungkin jadi salah satu industri yang mungkin ke depannya malah Menjanjikan, menjanjikan betul sekali ya. betul betul betul. Oke. Tapi tantangannya yang paling terbesar dalam mengembangkan media yang, menanamkan nilai Islam Mhm lifestyle gitu ya, mhm. Islamic lifestyle, agar sambil tetap relevan di era digital gimana Mbak Temi? Iya ini menarik ya Mmm, karena, Indonesia ini negara yang secara, populasinya mayoritasnya muslim, iya, tapi nggak pengen dibilang sebagai negara Islam betul, gitu ya, tetapi ingin banyak mendapatkan benefit dari hal-hal yang berbau halal gitu. mhm, Jadi ada kadang-kadang kontradiksi di dalamnya. Nah, mhm, kami sebagai media yang pertama, karena kami ini halal lifestyle jadi udah nggak bisa ditawar, mhm, karena halal ini base-nya tuh dari Al-Qur'an gitu, dari mhm, apa, dari agama lah ya. Jadi, nggak bisa tiba-tiba, "Bolehlah ini jadi halal," oh nggak bisa, yang halal adalah halal. dihalalkan ya? Betul, yang haram adalah haram Haram, gitu. Jadi semuanya itu jelas nggak ya, bisa dicampur iya, adukkan. Kita tetap jagain itu sebagai fondasinya kita. Jadi apapun turunan programnya, mau fashion show-nya modest, mhm, fashion show-nya muslim fashion.
Mau kita bikin sebuah festival kulinernya harus halal gitu. Jadi koridornya tuh tetap ada. Kemudian yang kedua, tadi seperti saya sampaikan media kami ini ada transisi dari media yang konvensional Konvensional. print, kemudian kami digital, lumayan cukup cepat. Tetapi yang menarik adalah kesiapan SDM ketika kita switch to digital. Jadi ketika awal-awal kami membuat media digital, mental karyawan kami kan masih di print tuh. Oh iya Yang nggak benar. bisa cepat gitu, karena deadline-nya sebulan sekali majalahnya dulu. Hmm. Masih harus ada waktu, masih inu harus detail gitu kan ya kalau di media print. Ketika di digital tuh semuanya serba cepat. Melek Kalau gitu. nggak kalau nggak cepet udah ketinggalan. Iya betul. Menyiapkan mental SDM tuh salah satu tantangannya buat saya gitu. Kalau secara teknologi dan lain-lain semuanya bisa kompetitif mau di negara manapun sebetulnya. Tapi ini ada lagi satu tantangannya adalah karena kita itu sangat multikultural. Satu sisi jadi positif, sisi lain kita jadi sulit punya identitas. Jadi ini saya juga baru sadari ketika kami tadi menjadi partner di media-media internasional, di mana kami melihat dari berbagai macam negara yang kami sudah mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini dari India nih, ini dari Oke. Malaysia nih, ini dari Milan nih gitu. Tapi ketika Dari mereka juga Indonesia. bertanya, ya gitu, "Tell me in your country apa gitu, apa namanya, modest fashion yang kalau kamu liput itu Indonesia banget," gitu. Saya sempat diem dulu karena saya juga bingung. Indonesia kayak 1001 gaya hijab juga ada ya, ada yang pakai lilit sana, lilit Iya. sini. Itu jadi menarik karena kita punya banyak beragam gitu, Beragam. tapi jadi sulit untuk punya ciri khas. Nation branding kita tuh jadi sulit untuk diidentifikasi gitu. Positioningnya gimana ya? Positioningnya tuh gimana gitu. Tapi kalau saya mention baju kurung, orang Hmm. pasti mention baju kurung tuh udah identik sama Kuala Lumpur, Malaysia, Iya. atau ya Malaysia lah, Melayu lah, Melayu ya. gitu. Atau sari, ya India India gitu. Tapi gitu. ketika kita ngomongin batik, walaupun itu dari Indonesia, tapi semua banyak banget negara Iya. tuh yang punya konsep membuat kainnya dengan membatik gitu. Jadi kita juga harus betul-betul, apalagi untuk modest ya, modest fashion atau muslim fashion. Ternyata ini menjadi tantangan besar buat kita semua. Jadi nggak cuma di medianya, tapi kita harus berpikir gitu apa yang harus dinaikkan, ditonjolkan supaya global viewers atau readers kita tuh notice bahwa kalau mereka melihat sesuatu, oh ini Indonesia. Iya, yang Indonesia banget gitu. Itu sih tantangannya. Semoga setelah ini gitu dengan perjalanan Mbak Temi dan pengalaman gitu ya, malah menemukan identitas baru Iya, untuk mudah-mudahan modest ya. fashion, iya, untuk Mudah-mudahan. Indonesia. Oke, Mbak Temi, ini dalam upaya menjadikan Indonesia pusat modest fashion, jenis kolaborasi dan dukungan apa aja yang perlu dan masih dibutuhkan untuk Mbak Temi? Iya, sebenarnya kalau kita lihat kalau pusat itu ibaratnya kayak Mekah gitu ya. Iya. Harusnya itu orang yang datang ke Kiblat, kita. ya jadi kiblatnya. Iya, dari berbagai negara harusnya ngelihatnya ke kita nih gitu. Kita spotlightnya. Tapi sekarang yang terjadi kan kita berbondong-bondong keluar gitu. Padahal ini tuh senternya loh. Indonesia tuh pusatnya. Harusnya tuh orang tuh look up to Indonesia. Misalnya ada negara lain yang mau bikin sekolah fashion, mereka tentang modest, mereka nyari kurikulumnya harusnya ke Iya. Indonesia gitu. Nah sehingga saya rasa tapi sejauh belasan tahun ini kami ada di industri media yang fokus ke halal lifestyle, modest fashion. Kita mengapresiasi gitu ya, ada peranan pemerintah yang walaupun saya paham itu tidak mudah, tapi mereka ada pergerakannya. Contohnya tahun ini dari Kementerian Ekraf mereka mau bikin permen khusus untuk muslim fashion supaya bisa lebih masif untuk misalnya tadi ada gerakan untuk ekspornya atau apapun itulah gitu. Karena ada peraturan menteri yang mendorong ke sana. Lalu juga sudah ada KNEKS di eranya Pak Jokowi, Komite Nasional Ekonomi Syariah, di mana modest fashion dan halal itu kan part of the KNEKS itu. Artinya sebetulnya pemerintah sudah sadar bahwa industri ini tuh segede gini. Iya. Karena kalau nggak kita yang ngelit, negara lain yang akan ngelit. Dan ini sudah terbukti. Anda bayangkan, mungkin perempuan Indonesia juga sudah paham gitu ya bahwa kalau kita bicara fashion, nomor 1 eksportir dunia siapa sih? China. Begitupun di data modest fashion dan muslim fashion. Saat ini di dunia eksportir modest dan muslim fashion nomor 1 di dunia adalah China. Yang jualan hijab, yang jualan gamis, bener-bener nomor satunya sebesar itu adalah ya mereka ngambil China. pasarnya. Nah,
Apakah mereka populasinya muslim? Bukan, pasti Oke. point of view-nya adalah industri kan. Betul. Nah, makanya sebetulnya kalau menurut saya, kalau memang kita bisa sama-sama paham bahwa industri ini begitu menjanjikan, Mhm. seharusnya sudah nggak ada ego sektoral, udah nggak ada lagi hal-hal yang, apa ya, menjadikan ini tuh satu konflik yang ujungnya nggak kemana mana, tapi justru melihat dari sudut pandang industri yang Mhm. dampaknya tentu untuk masyarakat Masyarakat. juga gitu, untuk pelaku industri juga. Dan ini tuh perlu dukungan bukan hanya tentu dari media sebagai yang menarasikan gitu, tapi juga dari pemerintah yang harus betul-betul melihat potensinya dengan baik, memiliki regulasi yang tepat untuk para pelaku, karena tantangannya juga luar biasa saat Mhm. ini. Bayangkan sekarang import white label dari China itu, wah bukan hal Iya. yang kecil Iya. nilainya gitu. Jadi kalau pemerintah nggak punya regulasi untuk membatasi itu akan jadi apa ya, tantangan dan juga, Iya. wah itu challenging banget untuk para stakeholders dan ini datanya bahwa di belakang itu teman-teman di hulu Mhm. alias pabrik, Iya, garmen gitu, udah itu kena mereka udah imbasnya. banyak yang tutup gitu. Iya. Di Bandung dari sekian puluh pabrik besar udah banyak yang tutup. Karena apa? Iya. Karena tadi sekarang banyak white label production dari, Iya. China yang harganya sulit untuk kita saingi. Iya. Nah ini mau sampai kapan begini nih gitu kan. Nah artinya memang, pemerintah harus jadi garda terdepan untuk protect the ecosystem untuk bisa berjalan dengan baik dan tentunya kami sebagai media juga membutuhkan Mhm. sesuatu yang, segar gitu, baik itu pemberitaan ataupun juga, regenerasi-regenerasi baru di industri ini. Karena Mmm. kalau terus di-highlight itu aja juga kayaknya membosankan ya Mhm. gitu. Sekarang tuh banyak banget potensi-potensi dari brand-brand lokal yang bagus-bagus, yang baru-baru dan muda-muda Mhm. juga. Dan mereka tuh punya menurut saya punya potensi yang besar dan, mereka harus terus dikasih panggung dan didorong supaya dikenal dan tentunya bisa go global gitu. Bagi seorang Temi, Mhm. membangun komunitas pembaca yang loyal sekaligus memberdayakan mereka itu bagaimana? Wah itu penting sih. Bukan hanya di industri media Mmm. sebenarnya, community base ini kayaknya di semua industri ya Mhm. sekarang gitu. Kalau nggak ada community-nya kayaknya Iya. sulit. Zaman dulu mungkin media-media mainstream mereka bisa bisa banyak gitu ya mendapatkan para partner, kolaborator tanpa melihat, Iya. community-nya. Tapi sekarang itu mereka pasti nanya partner itu community-nya ada nggak Iya. gitu. Jelas Lihat nggak gitu, exposure-nya. exposure-nya ada nggak gitu. Dan ini juga menjadi concern kita sejak hari pertama kami lahir. Jadi hari Mhm. pertama di magazine saat itu di 2011 yang kami dorong adalah bergeraknya komunitas pembaca kita, makanya kenapa kita profiling, karena Mhm. kita pengen tahu kebutuhannya mereka. Kalau memang kebutuhannya sebagai muslimahpreneur ya kita harus punya baik itu rubrik ataupun juga, event offline-nya itu harus bermanfaat untuk mereka. Makanya turunlah berbagai macam event-event kami, Mhm. itu biasanya nggak jauh-jauh dari bisnis Mmm. atau empowerment gitu, entah itu bisnis meeting setiap bulan, kita punya program namanya business gathering monthly event. Kita punya business trip every years. Jadi Mmm. kita tuh punya program bisnis trip untuk membuka peluang mereka di luar tuh setiap tahun. Mmm. Jadi tahun lalu kita ada di Singapura, kita di Kuala Lumpur. Tahun ini insya Allah kita juga ada di Singapura dan Riyadh Mmm. untuk menyasar, Uni Emirat. Jadi Pasar-pasar. kalau ditanya seberapa penting, itu sangat penting banget. Tapi yang kedua gimana mereka stay. Karena sebetulnya yang menjadi sulit itu bukan mereka di apa namanya, attract new members itu easy sebenarnya, Mmm. tapi how to loyalnya yang sulit. Gimana supaya mereka tetap engage, with our community adalah mereka merasa ada manfaatnya join Iya. di community modest-nya Scarf Media gitu. Oh mereka bisa dapat update tentang tadi business gathering. Mhm. Oh mereka bisa tahu new market di Southeast Asia. Oh mereka bisa ketemu para praktisioner dari berbagai ilmu, yang mereka butuhkan Iya. dalam bisnis gitu. Karena ada kebermanfaatan itu, otomatis mereka jadi engage terus, "Ah, pokoknya Iya. apapun yang dibikin sama Scarf Media aku ikut Ikut karena aku pasti dapat manfaatnya, insight dan membaca insight-nya." potensi baru ya mungkin ya? Betul betul gitu. Insya Allah sih Menarik. kalau 2 hal tadi, Mmm. dilakukan oleh industri apapun sebenarnya, pasti bergerak dengan sendirinya komunitasnya akan banyak dan loyal, Oke. gitu. Banyak orang menyebut Mbak Temi sukses.
secara Mhm. karir ya. Mhm. Tapi menurut Mbak Temi itu sendiri, apa harga yang paling mahal yang pernah dan harus dibayar sampai dengan titik hari ini? Kalau orang bilang sukses, karena sukses itu sangat subjektif banget ya gitu. Tapi, menjalani sebagai seorang entrepreneur itu satu hal sih, waktu. Mhm. Jadi dulu zaman saya masih kerja gitu ya, zaman masih muda lah gitu, pasti aduh males banget deh kerja 9 to 5, pengen jadi pengusaha bebas ngatur waktu gitu. Ternyata setelah jadi entrepreneur nggak punya waktu, karena ternyata yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, Tapi tapi untuk banyak orang. Jadi sebenarnya pasti waktu. Tapi semakin saya belajar gitu, ketemu banyak mentor, ya banyak hal lah ya yang saya pelajari tentang waktu ini, bahwa semuanya harus di-set up priority Mhm. juga. Jadi mana yang harus diprioritaskan utama, ya itulah yang harus dilakukan. Karena, apa ya, waktu itu menurut saya memang betul-betul harus dioptimalkan. Kita cuma punya waktu 24 jam, Mhm. dalam 24 jam itu saya harus ngatur waktu untuk, bisnis, untuk anak, untuk keluarga gitu. Jadi harus di-set sedemikian rupa. Banyak hal-hal yang tadi ya, harusnya sih kayaknya kalau di usia saya dulu 20 something kayaknya banyak nongkrong gitu. Mhm. Kok gue banyak kerja ya gitu, tapi ternyata dengan saya kerja kan manfaatnya sekarang. Jadi banyak, waktu-waktu yang rasanya dulu harusnya kongko-kongko seperti orang tuh ternyata enggak gitu. Jadi Tapi ya, eee, apa, semua nggak pernah sepadan ya? sepadan, semuanya Alhamdulillahnya sepadan gitu. sepadan. Oke. Jika kesuksesan tidak diukur dari pencapaian, Mhm. lalu dari mana nih Mbak Temi ingin dikenang oleh anak-anak Di keluarga, di keluarga ataupun di lingkungan di pekerjaan? lingkungan. Sebetulnya tadi ya, bermanfaat gitu, karena saya itu background-nya kan jurnalis. Mhm. Jadi dari dulu ya jurnalis gitu. Ketika kita bikin media sendiri dan medianya fokus ke halal lifestyle dan juga ya industri mode dan lain-lain, saya selalu tanamkan bahkan untuk karyawan saya segala sesuatunya harus ada manfaatnya. Mhm. Misalnya entah itu bikin tulisan, mau itu bikin kegiatan, saya selalu nanya dulu, "Ini ada dampaknya nggak? Kalau nggak ada dampaknya nggak usah lah Nggak buang-buang usah. waktu," gitu. Dan ternyata apa yang diperjuangkan selama ini pelan-pelan menunjukkan hasil tanpa harus saya yang, apa ya, bicara. Misalnya tadi menjadi pusat modest fashion, itu hampir setiap tahun diundang FGD, diskusi gitu dengan banyak pihak gitu. Saya selalu sampaikan ini berpotensi loh Pak, ini kita tuh nggak harus, ke Arab-Araban gitu, karena Indonesia tuh punya karakternya Harus sendiri membangun walaupun identitas semuanya sendiri. sama base Al-Quran gitu. Bukan berarti Arab itu lebih Al-Quran loh Mhm. gitu, jahiliyah tuh di mereka juga gitu. Jadi bukan berarti semuanya mereka benar gitu. Dan hal-hal seperti ini tuh ngaruh ke banyak hal. Contohnya tadi ke gaya hidup, ke fashion dan lain-lain. Dan alhamdulillah sekarang udah makin terlihat. Banyak orang yang dulu mungkin kayak gak mau jualan modest atau muslim, kayak semua orang sekarang berbondong-bondong. Iya. Bahkan industri ini bukan hanya dimiliki oleh muslim saja, non muslim pun senang Oh kayaknya iya, jualan hijab iya gitu. betul. Karena kan pasti melihat benefitnya banyak gitu. Dan tentu, buat anak-anak saya juga, artinya buat, anak di rumah gitu ya, dia ngelihat bahwa sosok ibunya ini bekerja dengan tujuan, bukan cuman kerja buang-buang waktu gitu. Ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu yang, oh kayaknya ibuku ini melakukan sesuatu tuh untuk apa gitu. Iya. Jadi, dia juga ketika ibunya, "Nak, maaf ya kita nggak bisa weekend ini kamu harus ikut ibu," misalnya ke kegiatan gitu. Tapi dia ngelihat, oh emang, ibuku tuh bikin kegiatan misalnya tadi bisnis gathering, ada banyak orang yang dapat ilmu di Mmm. sana. Jadi dia juga paham bahwa pekerjaannya ini bukan cuman tentang itu gitu, tapi ada, kebermanfaatannya. Iya. Nah hal-hal yang seperti ini yang menurut saya jauh lebih menggambarkan kata sukses. Karena kalau hanya memperkaya diri, diri sendiri kayaknya enggak ya gitu. Tapi justru kalau apa yang kita lakukan ini bisa berdampak, industrinya bisa kelihatan. Sekarang Indonesia nih bisa nge-lead di industri gitu, Mhm. itu jauh lebih berdampak sih untuk, mereka gitu, dan tentu Mmm. itu harapan saya juga gitu. Oke. Pesan apa yang ingin Mbak Temi sampaikan kepada perempuan muda yang ingin berkarya lewat media digital atau menjadi seorang entrepreneur? Oke, entrepreneur itu sebenarnya lebih ke mental ya. Mhm. Jadi apalagi sekarang era digital, content creator, semua orang bisa membuat homeless media gitu.
Iya. Cuman yang saya titipkan adalah ketika teman-teman memulai berkarir as a content creator atau entrepreneur di digital, semuanya tuh harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Mhm. Kadang-kadang itu yang kurang disadari gitu. Iya. Ketika kita membuat sebuah konten, kita lupa ada dampaknya. Iya. Mau yang view sedikit atau followers 20, 50 yang mereka akan melihat dan merasakan dampak itu. Dampak. Jadi bekerjalah segala sesuatu selalu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk memulai jadi entrepreneur adalah tadi ngeset mentalnya bukan hanya untuk untung tapi juga untuk rugi. Karena biasanya orang tuh selalu siap kalau untuk untung tapi mereka nggak pernah siap untuk rugi. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk jadi entrepreneur, 2 hal tadi tuh hatinya tuh udah disiapin nih, kalau untung begini, kalau rugi saya begini. Karena dengan mental anak-anak sekarang yang katanya strawberry lah, apalah gitu ya. Ini betul-betul harus dididik gitu supaya mereka juga punya mental yang kuat dan sehat gitu. Saya punya satu pertanyaan terakhir buat Mbak Oke. Temi. Jika ada satu hal yang boleh Mbak Temi sampaikan atau titipkan untuk generasi berikutnya dalam hal kepemimpinan dan kreativitas, apakah itu Mbak? Silakan. Kalau satu hal jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika orang sudah mau, atau udah merasa dirinya sukses, udah, ada di titik pencapaian tertentu biasanya malas untuk belajar. Iya, kayak ngerasa udah penuh Udah gitu. penuh gitu, padahal ilmu baru itu selalu ada dimanapun dan di lingkungan apapun. Jadi kalau, perempuan Indonesia apalagi yang Gen Z gitu ya, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu mau itu kepake hari ini, mau kapan pun pasti ada manfaatnya. Jadi jangan pernah berhenti belajar sampai kapan pun, gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Banyak Endah. ilmu baru, banyak cerita juga dari Mbak Temi Thank Sumarlin. you. Ini pasti sangat bermanfaat buat kita semua dan mungkin yang ingin memulai karir di media gitu. Kalau kata orang sekarang media cuma digital aja enggak ya Mbak ya? Enggak sih. Sebenarnya justru variasinya lebih makin banyak aja, bukannya jadi digital aja ya Mbak ya? Betul betul. Oke, kita tunggu kabar baik yang baru-baru lagi dari Mbak Temi. Nanti sukses terus ya Mbak. Thank you Semoga Mbak Endah. lancar semua Amin, sama amin. cita-cita dan doanya dilancarkan insya Allah. Amin. Sampai ketemu lagi ya Mbak Temi Terima ya. kasih banyak Mbak Oke, Endah. Perempuan Indonesia sampai di sini kita ngobrol-ngobrolnya sama Mbak Temi. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Salam Perempuan Indonesia.